Oke, selamat malam, ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas printer untuk bisnis, ya. Printer Epson L6220 ini adalah printer warna A4 ukurannya, jadi dia bisa cetak A4, F4 dan juga sampai legal size. Duplex, bisa ngeprint bolak-balik. Dan juga yang pasti dia adalah sistemnya ink tank, atau kalau di Epson itu istilahnya eco tank. Ya, jadi printernya ini menggunakan sistem tinta tangki dan juga tintanya itu botolan. Jadi super irit, super murah cost cetaknya. Nah, fiturnya ini adalah print, scan dan juga fotokopi. Dia sudah ada konektivitas dengan wireless, USB dan juga ada LAN atau network. Ya, kalau misalnya printernya mau dipakai untuk koneksi ke jaringan, karena memang ini printer untuk bisnis, dia sudah lengkap semua konektivitasnya. Mau ngeprint dari tablet, Android, iOS, tanpa kabel juga bisa. Mau pakai USB kabel juga bisa, mau pakai jaringan kabel LAN di kantor juga bisa. Ya, jadi ini udah lengkap fiturnya. Hemat juga untuk biaya cetaknya karena dia hemat cetak bolak-balik secara otomatis, alias kita hemat penggunaan kertas. Oke, nah seperti biasa yang akan saya bahas itu adalah satu, pasti dari fitur, kedua dari kompetitor atau merek lain yang sejenis, ya. Jadi pasti kalau produk Epson atau misalnya produk dari si Canon atau si HP itu pasti ada kompetitornya. Apalagi sekarang ini semua printer ink tank itu sudah dimiliki oleh semua merek printer yang ada. Jadi HP sudah punya ink tank, Canon juga punya ink tank, dan juga si Epson, serta ada si Brother juga sudah punya ink tank. Jadi semua 4 merek yang ada di Indonesia ini semuanya sudah punya printer ink tank yang original asli pabrikan. Dan karena memang printer ini ditujukan untuk bisnis, jadi spesifikasinya itu harus lengkap, harus komplit supaya penggunanya itu bisa pakai satu printer ini dipakai rame-rame. Oke? Nah, untuk si Epson L6260 ini, dia berkompetisi atau saingannya itu dengan si Canon G6070 atau HP Smarttank 720. Ya, jadi kalau teman-teman lagi cari printer, itu pasti suka tanya, kira-kira produk merek lain kompetitornya itu tipenya apa? Jadi kita kasih tahu di sini si Epson L6260 ini dia setara dengan si Canon G6070 atau si HP Smarttank 720 ya. Jadi teman-teman nanti punya perbandingan, punya komparasi supaya teman-teman bisa pilih printer sesuai dengan budget dan juga fiturnya yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk fiturnya itu dia print, scan, copy, wireless dan duplex ya. Ini yang saya bilang setara dan juga sistemnya ink tank. Tintanya sama 4 warna. Cyan, magenta, yellow, dan black. Ada 4 tinta. Tinta blacknya ini semua pigmen ya. Untuk ketiga model yang saya sebutin di atas ini, si Epson, Canon, dan juga si HP, ini tinta blacknya pigmen, artinya dia tidak luntur. Untuk tinta colornya atau tinta warnanya, cyan, magenta, yellow, itu dia masih pakai tinta dye. Jadi untuk tinta warnanya ini black pigment. Kualitasnya udah sama seperti printer laser, nggak luntur. Jadi memang cocok untuk kita cetak dokumen teks, kontrak atau surat-surat penting karena kualitas cetaknya tajam, nggak luntur, itu pasti jadi sama seperti laser. Dan yang pasti printer ini semua, printer ink tank, dibuat untuk berkompetisi juga dengan printer laser. Ya, jadi ink tank ini adalah solusi yang baru, bukan baru sih sebenarnya udah lama juga, cuma mungkin buat beberapa orang yang masih nggak tahu, kali ini kita kasih tahu kalau ternyata pakai printer ink tank itu teknologinya udah lebih maju, ya, kualitas cetaknya sama seperti laser, juga nggak luntur, dan juga dia heavy duty. Heavy duty itu artinya printernya bisa dipakai untuk kerja berat, karena memang printer ini ditujukan untuk bisnis. Oke? Nah, terus konektivitas, ini juga paling penting. Kalau dari konektivitasnya itu dia sudah lengkap dengan USB dan juga wireless. Ya, semuanya sudah ada koneksi USB dan wireless, tapi untuk si Canon dan Epson ya, untuk Epson L6260 dan Canon G6070 itu dia ada tambahan yang namanya LAN atau Ethernet. Ya, ini hanya ada di si Epson L6260 atau Canon G6070. Kalau si HP cuma ada USB dan wireless.
Ya, kalau yang ada Ethernet atau LAN-nya itu di HP SmartTank 750. Tapi di sini kita nggak bahas karena spesifikasinya itu akan berbeda. Dan juga untuk garansinya, standarnya semua sama 2 tahun atau 30.000 cetak. Dan mungkin tadi saya cek, mungkin kayaknya si Canon ada tambahan kasih garansi 3 tahun untuk mesinnya. Tapi untuk print head-nya atau halaman cetaknya itu sama sampai dengan 30.000 cetak. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Untuk printer bisnis itu biasanya juga paper tray atau tempat baki kertas itu juga harus bisa muat lebih banyak. Karena kita nggak mau paper tray-nya itu sedikit, kita harus sering isi ulang kertas. Karena printer ini untuk bisnis, namanya bisnis, printernya akan dipakai cetak banyak orang atau volume cetaknya akan banyak. Nah, untuk si Epson itu dia sudah menyediakan paper tray-nya itu 250 lembar. Ya, dia sistemnya model kaset, jadi dia di depan. Ya, ini saya kasih lihat website dari si Epson, ya, Epson L6260. Nah, di sini ada paper tray-nya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini modelnya kaset, jadi dia dari depan. Dan untuk si Canon itu sama juga, dia ada 250 sheet atau 250 lembar di paper tray model kaset, dan juga dia ada tambahan 100 lembar di bagian paper tray yang di atas atau di belakang. Ya, di sini kita bisa lihat, ini saya masuk di websitenya si Canon, ya, Canon Pixma G6070. Teman-teman bisa lihat di sini adalah ink tank, dan dia print, scan, juga fotokopi. Paper tray-nya ada 2 di depan sini, yang model kaset, dan juga dia ada di bagian atas sini. Nah, kita bisa lihat di sini paper tray-nya di mana aja. Nah, ini dia sebutnya tray belakang, ya, atau di sini dia sebutnya yang bagian depan itu tray kaset. Nah, di sini jadi ada keterangannya untuk tray belakang atau yang di atas itu dia bisa muat sampai dengan 100 lembar. Kalau yang di bagian depan yang model kaset itu sampai dengan 250 lembar. Ya, ukuran 250 lembar ini adalah kalau kita isi dengan kertas HVS yang kira-kira sekitar 70 gram sampai 80 gram. Ya, biasanya sih 70 gram itu bisa muat sampai 250. Kalau lebih tebal, kertasnya misalnya kita isi 100 gram atau kertas yang lain, itu pasti jumlahnya akan lebih sedikit dari 250 ini. Ya, jadi standarnya semua perhitungan paper tray itu artinya kita isi dengan kertas polos atau kertas HVS dengan berat sekitar ketebalannya itu sekitar 70 gram. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah kita bahas dari segi fitur, ya, print, scan, copy, wireless, dan juga duplex. Sistemnya sama ink tank karena kita pasti butuh yang namanya printer murah, cetaknya, biaya cetak murah, tintanya juga super murah, dan biasanya ini akan pengaruh dengan cost cetak yang murah. Terus apalagi yang penting konektivitas kita udah bahas juga, dia sudah lengkap semua, paper tray juga sudah karena ini untuk bisnis jadi paper tray juga harus banyak. Nah, sekarang kita akan bahas lagi soal harga, ya, soal harga. Oke, sebelum kita lanjut ke harga, jadi saya kasih highlight sedikit untuk si Epson L6260, ya, ini fiturnya seperti ini, model printernya seperti ini. Teman-teman nanti bisa lihat langsung di websitenya Epson Indonesia. Ini tipe yang baru, jadi saya update ini tanggal 3 Januari 2022, ya. Ini adalah printer yang terbaru, jadi menggantikan seri L6160 sebelumnya yang sudah discontinue. Nah, untuk si HP, ini juga HP SmartTank 720. Kalau teman-teman mau lihat gambarnya atau model printernya seperti ini, dia juga ada paper tray di depan. Ini yang tadi saya bilang bisa muat 250 lembar. Fiturnya sama, print, scan, copy dengan konektivitas wireless, auto duplex. Ya, bisa cetak bolak-balik. Dan ini juga garansinya 2 tahun atau 30.000 lembar, ya, untuk print headnya. Begitu juga dengan si Canon G6070, dia juga print, scan, copy, sistem ink tank, paper tray-nya ada 2 di depan, yang model kaset dan juga yang di bagian belakang. Dan konektivitasnya tadi kita udah sebutin, kalau si Epson dan Canon itu ada LAN atau Ethernet, tapi kalau HP itu dia tidak ada, jadi hanya USB dan wireless. Nah, sekarang kita balik lagi ke harga, karena kita juga harus tentukan budgetnya berapa. Untuk update per 3 Januari 2022, ya, untuk si Canon G6070 itu sekitar 4,5 jutaan. Epson L6260 itu sekitar 4,4 sampai 4,6 juta. Si HP SmartTank 720 itu harganya 3,5 sampai 3,8 juta. Ya, harga printer ini saya cek langsung di
Tokopedia, atau juga mungkin teman-teman bisa cek di Shopee atau di Bukalapak, terserah, nanti bisa cek sendiri karena harga bisa berubah, tapi saya ambil harga pasaran saat video ini dibuat. Ya, ini untuk HP 3,5 juta sampai 3,8 ya. Di sini ada yang 3,4. Saya asumsi ambil rata-rata 3,5 sampai 3,8 juta. Ada yang 3,7, ada yang 3,750, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk si Epson L6260 ini sekitar 4,4 sampai 4,7 juta ya, kurang lebih 4,5 jutaan. Dan juga untuk si Canon G6070 ini harganya di 4,5 jutaan. Oke, ini adalah harga pasaran, harga market saat ini. Nah, setelah harga printer, kita juga akan lihat harga tintanya berapa dan page yield-nya berapa. Kalau page yield ini adalah istilahnya kapasitas cetak dari sebuah tinta satu botol itu, dia bisa cetak sampai berapa ribu halaman. Kurang lebih sih nggak beda-beda jauh ya, karena memang namanya udah pakai tinta botolan atau tinta sistem tangki tinta, itu udah pasti irit. Jadi kurang lebih page yield-nya itu hampir sama. Nah, tapi kalau teman-teman mau lihat nggak masalah, ini saya kasih tahu tipenya. Untuk si Canon itu tintanya GI 70 Black ya, pigment, itu page yield-nya si Canon mengklaim sampai dengan 6.000 halaman. Untuk tinta warnanya tipenya sama GI 70, dia kapasitas cetaknya sampai 7.700 halaman ya, composite color campuran untuk pencetakan tulisan teks ya. Harganya ini kalau harga tintanya kurang lebih sekitar 140.000 yang CMY atau yang warna. Kalau untuk yang blacknya ini sekitar 150 sampai 160.000. Oke. Nah, untuk si Epson dia menggunakan tinta Epson 001 Black. Page yield-nya sampai 7.500, harga tinta sekitar 140.000. Dan yang tinta warnanya Epson 001 Cyan Magenta Yellow, page yield-nya sampai dengan 6.000, harganya sekitar 95.000 per botol per warna ya. Jadi ini ada 4 warna, semuanya sama. Mau di Epson, Canon atau HP sama, 4 tinta warna, 4 botol. Nah, untuk si HP ini menggunakan tinta HP GT53 Black, page yield-nya sampai dengan 4.000 halaman ya. Harga tintanya 95.000. Untuk yang tinta warna sama, page yield-nya sampai dengan 8.000 dengan isi tinta 70 mili, ini sampai dengan 95.000. Oh ya, di sini saya kasih keterangan kalau si Canon ini dia harganya memang lebih mahal tintanya karena dia isinya 135 mili. Ya, 135 mili. Kalau yang Epson ini saya belum cek, kurang lebih harusnya di atas 70 mili ya. Tapi kalau untuk yang tinta warna itu biasanya sih sekitar 70 mili atau ya sekitar 70 mili per warna. Nah, kalau si HP ini yang blacknya ini dia yang 90 mili ya, page yield-nya sampai dengan 4.000. Kalau yang XL dia ada 2, XL Black 135 mili, ini page yield-nya itu sampai dengan 5.000 halaman dan tintanya itu harganya sekitar 120.000 ya. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, kalau dari harga tinta kurang lebih mirip, page yield-nya juga sama. Jadi kalau saya bilang pakai printer inktank udah pasti irit ya. Jadi kalau memang buat pakai kantor atau di rumahan itu irit banget. Jadi teman-teman nggak usah terlalu pusingin soal ini karena harga tintanya nggak beda-beda jauh, mirip-mirip. Page yield-nya juga kurang lebih hampir sama. Nah, untuk page yield atau kapasitas cetak itu berdasarkan cetak dokumen teks ya. 5% coverage, draft text printing. Jadi kita cetak teks, bukan cetak gambar, bukan cetak warna atau blok-blok warna yang warnanya full itu seperti itu, bukan. Ya, jadi ini perhitungannya berdasarkan 5% coverage, kita mencetak teks dengan continuous printing. Ya, ini ada ISO-nya 24711 atau 24712, teman-teman nanti bisa cek karena mereka yang menghitung setiap dari merek printer yang ada di dunia, mereka hitung dan mereka uji tes page yield-nya itu berapa. Oke? Nah, itu aja yang saya mau sampaikan. Jadi kalau teman-teman lagi cari printer inktank yang buat kantoran ya, yang bisa wifi dan juga dia bisa cetak bolak-balik dan pastinya irit. Nah, pilihannya itu ada si Epson L6260 dan kompetitornya si Canon G6070 dan si HP SmartTank 720. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen.
Dan kalau ada koreksi atau informasi silahkan ditambahkan supaya kita sama-sama belajar. Dan juga untuk mendukung channel ini, supaya tetap berlanjut, kalau ada iklan di depan, di tengah, atau di belakang, jangan di skip, biarin aja berjalan sampai dengan selesai. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya.